Oke, buat kamu yang pengen bisnis sembako, minyak, telur, beras, kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ini memang bisnis yang paling gampang dapat pasar karena semua orang butuh. Tapi perhatiin beberapa poin di bawah. Yang pertama adalah bisnis ini marginnya kecil banget. Jadi jangan berharap untuk cepat kaya. Kecuali kamu mainnya bukan main retail, tapi mainnya quantity. Either itu kamu main toko retail 1, 2, 3, 4 dengan banyak cabang, akhirnya kuantitinya dapat. Atau kamu main pemain besar memang. Kamu ambil langsung dari petani, lalu lempar ke agen, lalu lempar ke retail. Akhirnya kamu dapat kuantiti yang besar. Tapi kalau kamu mainnya retail yang lebih rendah resikonya, ya marginnya sangat kecil. Tapi jangan salah, walaupun marginnya kecil, ini bisa lebih sustain ketika kamu benar-benar punya, yang kedua, punya pelanggan yang loyal. Gimana cara kamu bisa dapat pelanggan yang loyal? Akhirnya kamu harus milih lokasi yang bagus dengan kapasitas market yang cukup. Ketika kapasitas market kamu cukup, maka harusnya kamu bisa cukup. Nah, abis customer beli sama kamu, pastiin kamu menjadi warung yang memang kontak sama mereka, yang memang dekat sama mereka, dan akhirnya mereka bisa pesen sama kamu walaupun via WA. Kuncinya ada di sana. Ketika kamu jual produk yang marginnya kecil, tapi kamu butuh konsistensi, ya kamu harus bikin konsep CRM, Customer Relationship Management, yang kuat. Istilahnya warung, tapi udah biasa langganan sama warung ini nih. Ya beda-beda 100 rupiah, 200 rupiah, masih tetap kelangganan ke warung itu akhirnya. Terus yang ketiga, kamu pastiin bisa punya supplier, jangan cuma satu. Kenapa? Karena kalau sembako itu kadang-kadang tiap supplier punya keterbatasan barang. Kadang-kadang stoknya ada, kadang-kadang stoknya nggak ada, kadang-kadang harganya naik banget, kadang-kadang harganya turun banget. Jadi kalau kamu pemain sembako memang harus punya beberapa supplier yang kamu pegang. Sehingga kalau supplier utama kamu lagi kurang oke dari sisi ketersediaan barang maupun harga, kamu bisa punya alternatif yang lain untuk akhirnya barang kamu bisa terjaga secara quality, kuantitas, dan harga. Nah, terakhir, yang bikin banyak warung sembako itu kolaps adalah pencatatan keuangan yang nggak benar. Kenapa? Karena udah tahu marginnya kecil, menyepelekan pencatatan keuangan. Jadi kamu nggak tahu yang mana yang modal, yang mana yang keuntungan. Akhirnya ngerasa duitnya banyak gitu ya, penjualan banyak, akhirnya kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ujungnya kamu akhirnya makan modal sendiri. Kalau modalnya makin lama makin kecil, ya produk kamu yang dijual akhirnya jumlahnya juga makin kecil. Dan ujungnya profit kamu juga makin kecil. Dan akhirnya collapse. Jangan sampai kayak gitu ya.